Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk kita melanjutkan materi, di mana materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pelajaran ketiga yang merupakan pertemuan pertama pada bab ketiga ini. Selanjutnya saya sampaikan bahwa penilaian kita untuk mata pelajaran bahasa Arab wajib ini sudah 2 kali, tepatnya pada pelajaran pertama dan pelajaran yang kedua. Namun perlu Anda paham bahwa pada hasil penilaian harian itu ya ada yang maksimal, ada yang sedang, ada yang kurang, bahkan ada yang tidak ada nilainya. Jadi nanti setelah pemaparan semua materi yang seharusnya disampaikan pada semester ini, baru saya mengadakan remedial, pengulangan kembali bagi yang semestinya remedial. Ya, saya kira itu yang mendahului materi saya. Jadi selanjutnya mari kita sama-sama berdoa agar supaya materi yang saya berikan Anda bisa paham, Anda bisa mengerti, bahkan bisa dipraktikkan dalam keseharian Anda. Amin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. 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 Dan aku sekalian, untuk memulai dari materi atau tepatnya pada pelajaran ketiga ini, saya akan menyampaikan kompetensi yang akan kita capai dalam pembahasan tepatnya pada pelajaran ketiga ini, yakni pertama, mensyukuri kemampuan mengungkapkan gagasan dan ide dengan pembicaraan yang baik sehingga bisa dimengerti orang lain. Jadi mensyukuri kemampuan mengungkapkan gagasan dan ide dengan pembicaraan yang baik sehingga bisa dimengerti orang lain. Yang kedua, mengamalkan perilaku bertanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, antusias, kreatif, ekspresif, interaktif, kerjasama, dan imajinatif dalam melaksanakan komunikasi fungsional. Jadi intinya adalah di sini mengungkapkan gagasan, mengungkapkan komunikasi. Ya. Yang ketiga, menganalisis bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal. Dalam hal ini al-jumlatu fi'liyah, al-fi'lul mabni lil ma'lumi wal fi'lul mabni lil majhuli dalam sebuah wacana yang sesuai dengan konteks. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil analisis bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal
dalam hal jumlah fi'liyah, al-fi'lul mabni lil ma'lumi wal fi'lil mabni lil majhuli dalam kalimat sesuai dengan konteks. Jadi itulah yang akan kita capai pada pertemuan atau pada bab yang ketiga ini, dalam hal bagaimana kita mampu mengungkapkan gagasan, mampu kita mengkomunikasikan dalam struktur atau susunan gramatikal dalam hal al-jumlah fi'liyah, fi'lun mabni lil ma'lumi dan fi'lun mabni lil majhuli. Ya, saya kira itu yang menjadi inti pada pertemuan kita ini. Jadi dalam pemaparan pelajaran ketiga ini meliputi 4 pemaparan atau 4 pertemuan. Nah, itulah yang menjadi kompetensi secara umum yang kita capai selama kita bahas pelajaran yang ketiga ini. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelumnya silakan diperhatikan juga catatannya. Jadi seperti biasanya saya yang baca, Anda mengikuti dalam hati, sekaligus nantinya saya juga memberikan atau mengartikan dari keterangan-keterangan yang ada, sekaligus menjelaskan makna atau penjelasan daripada keterangan yang ada. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan memperhatikan skema yang ada. Jadi ada 2 hal yang menjadi inti di situ adalah al-jumlah fi'liyah. Ya, al-jumlah fi'liyah ini ada 2 kategorinya, adalah fi'il dan fa'il, ataukah yang terdiri daripada fi'il dan fa'il. Kemudian al-fi'lu ada yang disebut dengan fi'il ma'lum dan ada disebut dengan fi'il majhul. Jadi itulah 2 hal yang menjadi inti pada pelajaran yang ketiga ini. Sebelum saya lanjut, saya akan dulu menjelaskan di sini al-jumlatu fi'liyah. Apa kira-kira yang tahu itu al-jumlah? Nah, kemudian al-fi'liyah. Ingat kata masih ini terkait dengan pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari itu. Fi'liyah itu adalah kata kerja. Kata kerja. Kemudian al-jumlah ini adalah susunan beberapa kata, susunan beberapa kata yang mengandung makna. Susunan beberapa kata yang mengandung makna. Nah, dalam bahasa Arab ini ada namanya al-jumlah ismiyah dan ada namanya al-jumlah fi'liyah. Nah, inilah jumlah fi'liyah yang menjadi pembahasan pada kesempatan ini. Tadi saya sampaikan bahwa al-jumlah itu adalah tersusun dari beberapa kata yang mengandung makna, ya. Karena terkadang ada beberapa kata yang tersusun tetapi tidak mengandung makna, berarti itu belum bisa dikatakan sebagai jumlah. Kemudian al-fi'liyah berarti ini adalah kata kerja. Jadi secara kesimpulannya bahwa al-jumlah fi'liyah itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia ini, ya, kalimat ataukah susunan beberapa kata yang mengandung makna yang dimulai atau pada kata awalnya itu dimulai dengan kata kerja. Iya. Yang perlu juga Anda paham atau kembali mengingat pada pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa fi'il ini terdiri dari 3. Ada namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari, dan ada pula fi'il amar. Nah, dalam jumlah fi'liyah ini itu meliputi 3 itu. Yang jelasnya bahwa dalam susunan kalimat itu, dalam susunan suatu kalimat, apabila dimulai dengan fi'il, apakah ia madhi, apakah ia mudhari, apakah ia amar, yang jelas masuk pada bagian fi'il itu, maka itu disebut dengan
jumlah fi'liyah. Ya, kemudian ini kita lihat lagi ada skemanya itu melihat ya, kita rangkai dua, ada fi'il, ada fa'il. Jadi jumlah fi'liyah itu tadi saya sampaikan bahwa terdiri dari susunan beberapa kata yang mengandung makna yang dimulai dengan fi'il. Apa itu fi'il? Adalah kata kerja dan diikuti oleh fa'il. Apa itu fa'il? Orang yang melakukan atau pelaku ya, dalam bahasa Indonesia pelaku. Jadi pelaku artinya orang yang melakukan suatu pekerjaan. Karena fi'il itu di awal, kemudian diikuti oleh fa'il, maka itulah fa'il yang melakukan pekerjaan yang ada di awal tadi. Nah, nanti akan kita lihat contohnya. Selanjutnya skema yang kedua adalah fi'il. Fi'il ini terdiri dari dua kategori juga, ada fi'il maklum, ada fi'il majhul ya. Jadi itu kalau tadi yang saya sebutkan pembagiannya dari segi waktu ya, dari segi waktu ada waktu lampau, ada waktu sekarang, dan ada waktu sekarang dalam hal perintah. Kalau ini fi'il dalam hal maklum diketahui, itu dalam majhul tidak diketahui. Jadi itulah dua skema yang sangat penting untuk Ananda perhatikan, untuk Ananda paham pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita melihat materi. Jadi saya membaca di situ, yang mengikuti sekaligus terjemahkan nanti. Nasta'milu fil kalami au fil kitabati jumlatan mufidatan liyufidas sami'u faidatan tammatan wal jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin wa hadhihi tusamma jumlatan fi'liyatan. Iza ta'ammalna jumlatan wajadana fiha al-fa'ila alladhi yuskaru ba'da fi'lihi wa ahyanan wajadna laisa fiha al-fa'ilu walakin utiya binaibihi pal jumlatul ula tastahdimu fi'lan mabniyan lil ma'lumi wal jumlatus saniyatu tastahdimu fi'lan mabniyan lil majhuli wal jumlatus saniyatu tastahdimu fi'lan mabniyan lil majhuli. Ya, itulah materi kita. Yang selanjutnya saya akan terjemahkan. Silakan Ananda terjemahkan. Tulis terjemahannya. Nasta'milu fil kalami. Kita akan mempergunakan dalam pengucapan, atau kita akan pergunakan dalam hal bercakap, au fil kitabati, atau dalam hal menulis. Kita akan pergunakan dalam hal berucap atau berkata atau bercakap, au fil kitabi, ataukah dalam hal menulis, atau dalam hal menulis. Nasta'milu fil kalami au fil kitabi jumlatan mufidatan liyufidas sami'u faidatan tamatan. Jumlatan mufidatan adalah kalimat yang bermanfaat atau yang mufidah. Liyufidas sami'u,
agar supaya bisa bermanfaat bagi pendengar, agar bisa bermanfaat bagi pendengar. Faidatan tamatan, dengan manfaat yang sempurna. Dengan manfaat yang sempurna. Wal jumlatul mufidatu, jumlah yang mufidah, qad tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin, tersusun dari fi'il dan fa'il, tersusun dari fi'il dan fa'il. Wa hadhihi tusamma jumlatan fi'liyatan, hal ini disebut jumlah fi'liyah. Iza ta'ammalna jumlatan, apabila kita memperhatikan suatu jumlah, apabila kita perhatikan suatu jumlah, wajadna fiha al-fa'ila, kita dapati fa'il, kita dapati di dalamnya ada fa'il, alladzi yuskaru ba'da fi'lihi, yang disebutkan sesudah fi'ilnya. Saya ulangi, apabila kita memperhatikan suatu jumlah, kita akan dapatkan di dalamnya fa'il. Apa tadi itu fa'il? Adalah yang melakukan pekerjaan. Allazi yuskaru ba'da fi'lihi, yang disebutkan sesudah fi'ilnya. Wahyanan, dan kadang-kadang, wajadna laisa fiha al-fa'ilu, kita juga dapatkan bukan di dalamnya berupa fa'il. Ya, kadang-kadang juga kita tidak dapatkan di dalamnya berupa fa'il. Walakin utiya binaibihi, akan tetapi didatangkan naibnya atau penggantinya. Ya, artinya tidak ada fa'il tetapi ada penggantinya, itu fa'il. Namanya naibihi, naibul fa'il. Ya. Fal jumlatul ula, ya, maka jumlah yang pertama atau kalimat yang pertama, tastahdimu fi'lan mabniyan, tastahdimu fi'lan mabniyan, kita pergunakan fi'il mabni lil ma'lumi. Ke jumlah pertama atau kalimat yang pertama, kita pergunakan fi'il mabni lil ma'lumi. Ya. Wal jumlatus tsaniyatu, sedangkan jumlah yang kedua, tastahdimu fi'lan mabniyan lil majhuli, kita pergunakan fi'il mabni lil majhuli. Fi'il mabni lil majhuli. Ya. Jadi itu yang menjadi pembahasan. Selanjutnya saya akan jelaskan pada jumlah fi'liyah ini kita pergunakan dalam hal berucap. Misalnya kita ngomong, kita bicara, tentunya dalam bentuk kalimat. Ya. Begitu juga kalau kita dalam hal menulis, ada wacana yang kita buat, ataukah kita membuat suatu kalimat, ataukah mengerjakan tugas, itu terkadang kita tulis dalam hal bentuk kalimat. Ya, jadi tujuannya itu bisa bermanfaat kepada kita semua. Iya.
Karena kapan dalam satu jumlah itu tidak lengkap, maka susah juga untuk kita paham, susah juga untuk kita mengerti. Nah, jumlah yang dimasukkan di situ adalah jumlah tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin, tersusun daripada fi'il dan fa'il, olehnya itu disebut sebagai jumlah fi'liyah. Sebagaimana tadi yang saya sudah jelaskan bahwa al-jumlah itu adalah susunan dari beberapa kata, namun di awal kalimat itu harus dimulai dengan fi'il. Apakah dengan fi'il madi, apakah dengan fi'il mudhari, ataukah dengan fi'il amar, lalu diikuti dengan pelakunya, dalam hal ini fa'il. Maka otomatis jumlah itu kalau sudah lengkap fi'il dengan fa'ilnya, maka itu disebut sebagai jumlah fi'liyah. Misalnya saya sebutkan ya, kataba Muhammadun. Kataba itu adalah fi'il madi, Muhammadun adalah Muhammad, artinya telah menulis Muhammad. Tadi saya sebutkan bahwa terdiri dari beberapa kata ya. Kalau saya mau lengkapi ya, kataba Muhammad fil fasli, Muhammad telah menulis di dalam kelas. Nah, itu kan sudah beberapa kata. Dan perisa pada awal kalimatnya itu terdiri dari fi'il madi. Nah, berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Kemudian kita cari, karena yang namanya jumlah fi'liyah itu harus dimulai dengan terdiri dari fi'il dan fa'il. Tadi sudah ada fi'ilnya. Sekarang kita cari fa'ilnya yang melakukan pekerjaan menulis. Siapa yang melakukan itu adalah Muhammad. Jadi Muhammad selaku fa'il yang melakukan pekerjaan menulis, fi'ilnya adalah menulis, kemudian keterangannya fil fasli. Jadi sudah lengkap, ini terdiri daripada fi'il dan fa'il dengan keterangannya pula, maka itu bisa disebut sebagai jumlah fi'liyah. Ya. Selanjutnya, wa iza ta'amalna jumlatan, apabila kita temukan dalam satu jumlah itu, dalam satu kalimat itu fa'ilnya disebut nampak ya, seperti tadi yang saya sebutkan contoh. Itu kata Muhammadun, jelas jelas fa'ilnya. Jelas fa'ilnya itu. Terkadang juga itu fa'ilnya seperti itu tidak muncul, tidak dapat, tidak tidak jelas. Maka itu disebut fi'ilnya sebagai fi'il mabni majhul. Itu. Jadi kalau yang nampak dengan fa'ilnya itu, maka itu fi'ilnya disebut fi'il mabni lil maklumi. Kalau fa'ilnya tidak jelas, dia jadi naibul fa'il, artinya pengganti daripada fa'il, maka fi'il yang dimasukkan di situ adalah fi'lun mabni lil majhuli. Jadi ada dua penggunaan itu, kapan dipakai mabni lil maklumi dan kapan pula dipakai mabni lil majhuli. Itu tadi saya sebutkan bahwa apabila fa'ilnya disebutkan nampak, disebutkan sesudah fi'il, maka itulah yang dipakai fi'il mabni lil maklumi. Akan tetapi kalau dalam kalimat itu tidak disebutkan, tidak muncul fa'ilnya, akan tetapi hanya naibnya ada, fa'ilnya tidak jelas, tidak nampak, tapi naibnya yang naibul fa'ilnya yang ada, maka fi'ilnya itu disebut sebagai fi'il mabni lil majhuli. Jadi saya kira itulah yang menjadi pembahasan pada kesempatan ini dalam al-jumlah fi'liyah yang terdiri daripada fi'il dan fa'il. Kemudian fi'il itu terdiri pula dari hal maklum dengan majhul. Insyaallah nanti pada pertemuan berikut kita akan lebih jelaskan yang bagaimana contohnya jumlah fi'liyah yang dimana fi'ilnya adalah maklum, dimana fi'ilnya pula yang adalah majhul. Saya kira demikianlah yang sampai saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.